Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanur, NIM A40123235. Saya dari kelas F, Prodi PGSD FKIP Unpad. Dalam video ini saya akan membahas uji regresi linear ganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep regresi linear ganda, bagaimana cara menyusun soal dan langkah-langkah penyelesaiannya serta penyimpulan hasil hipotesis. Nah, regresi linear ganda adalah model regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat atau dependen berdasarkan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Model ini mengasumsikan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut. Nah, adapun konsep dasar regresi linear ganda, yang pertama variabel terikat atau dependen atau Y merupakan variabel yang nilainya ingin diprediksi atau dijelaskan. Yang kedua, variabel bebas atau independen atau X1, X2, Xn merupakan variabel yang diyakini mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, hubungan linear. Regresi linear berganda mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Artinya, perubahan pada variabel bebas akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel terikat. Yang keempat, metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi koefisien regresi, yaitu nilai-nilai yang menggambarkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, metode ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat error atau nilai prediksi dan nilai aktual. Dan yang terakhir, persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan linear antara variabel terikat dan variabel-variabel bebas. Contohnya, Y adalah fungsi linear X1, X2, Xn dengan koefisien beta 1, beta 2, beta n dan konstanta beta 0 ditambah epsilon. Nah, di sini saya mempunyai soal, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pergaulan bebas terhadap pernikahan dini di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan dan pergaulan bebas dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dini. Nah, data penelitian ini diperoleh dari survei terhadap 10 responden yang terdiri dari variabel pendidikan atau X1, pergaulan bebas atau X2, dan pernikahan dini atau Y. Nah, di sini kita akan mencari apakah pendidikan dan pergaulan bebas secara bersama-sama mempengaruhi pernikahan dini. Berapa besar pengaruh pendidikan terhadap pernikahan dini dan berapa besar pengaruh pergaulan bebas terhadap pernikahan dini. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang sudah saya susun berdasarkan data penelitian yang sudah diperoleh, di mana pendidikan atau X1 mempunyai skala ordinal. Nah, variabel ini mengukur tingkat pendidikan responden dalam skala berjenjang dari angka 1 merupakan tidak sekolah, angka 2 merupakan jenjang SD, angka 3 SMP, angka 4 SMA, dan angka 5 merupakan perguruan tinggi. Nah, karena bersifat ordinal, angka yang digunakan mencerminkan urutan tetapi tidak mencerminkan perbedaan absolut antara kategori. Misalnya, perbedaan antara SMP dan SMA tidak bisa langsung disamakan dengan perbedaan antara SD dan SMP. Nah, yang kedua, pergaulan bebas atau variabel X2. Nah, di sini dia mempunyai skala interval. Nah, variabel ini lebih mengukur sejauh mana responden memiliki interaksi sosial yang lebih terbuka atau tertutup. Nah, dalam skala interval dari angka 1 merupakan sangat tertutup, angka 2 cukup terbatas, angka 3 moderat, angka 4 cukup bebas, dan angka 5 sangat bebas. Nah, perbedaan dengan skala ordinal, skala interval ini memiliki jarak yang sama antara tiap kategori. Nah, artinya perbedaan antara kategori 2 dan 3 memiliki bobot yang sama dengan perbedaan antara 3 dan 4. Nah, yang terakhir itu variabel Y atau pernikahan dini. Nah, dia itu
merupakan skala nominal. Nah, variabel ini menunjukkan apakah responden menikah dini atau tidak dengan nilai kategori tanpa urutan, yaitu angka 0 merupakan tidak menikah dini dan angka 1 untuk menikah dini. Karena bersifat nominal, angka ini hanya berfungsi sebagai kode untuk mengidentifikasi kategori. Nah, untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita akan membuka SPSS, kemudian ke variabel view. Nah, pada name pertama kita bisa taruh X1, pada name kedua kita taruh X2, dan pada name ketiga kita taruh Y. Nah, pada desimal kita bisa ubah menjadi ke 0 semua pada 3 name tersebut. Nah, pada label yang pertama kita ganti menjadi pendidikan. Pada label kedua kita taruh pergaulan bebas. Nah, yang pada label ketiga kita bisa taruh pernikahan dini. Nah, kemudian pada values bagian yang pertama itu kita dapat memasukkan kategori pendidikan berdasarkan kode, di mana value-nya kita masukkan angka 1, labelnya tidak sekolah, kemudian kita add begitu sampai kategori angka kelima, lalu kita tekan OK. Nah, kemudian pada values bagian name kedua itu sama seperti tadi, kita dapat memasukkan kategori pergaulan bebas berdasarkan kode. Values bagian name ketiga itu juga sama, kita dapat memasukkan kategori berdasarkan kode yang tadi.
Kemudian pada bagian measure, yang pertama kita ubah menjadi ordinal, yang kedua kita ubah menjadi scale, dan yang ketiga kita ubah menjadi nominal. Setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian kita ke Excel untuk mengcopy data yang sudah tersedia tadi dengan cara Ctrl C, kemudian ke SPSS Ctrl V. Nah, kemudian kita ke Analyze, lalu kita klik Regression, kemudian Linear. Nah, pada variabel Y atau pernikahan dini kita masukkan ke Dependent. Nah, sedangkan X1 dan X2 kita masukkan ke Independent. Kemudian kita klik statistik, lalu kita centang confidence interval, kemudian kita centang collinearity diagnostic, kemudian kita klik continue, lalu kita klik plots. Pada z-fit-nya kita pindahkan ke variabel X, dan z-sheet-nya kita pindahkan ke variabel Y untuk melihat apakah residual tersebar acak, atau jika tidak bisa jadi ada pola yang menunjukkan heteroskedastisitas. Kemudian kita centang histogram residual untuk memeriksa apakah residual mendekati distribusi normal. Kemudian kita klik plots untuk memvisualisasikan apakah residual mengikuti distribusi normal. Kemudian kita klik OK untuk menjalankan analisis. Nah, setelah kita tekan OK tadi, kemudian muncul hasil hipotesis yang telah kita uji tadi. Nah, untuk menentukan nilai signifikan model regresinya itu kita dapat melihat pada tabel ANOVA, di mana kita akan memperhatikan nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,5, maka model regresinya itu signifikan. Artinya ada hubungan antara variabel independen atau X1 dan X2 dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, karena di sini nilai signifikannya itu 0,008 atau kurang dari 0,05, itu merupakan signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, untuk menentukan signifikan masing-masing variabel, kita dapat lihat di tabel koefisien. Nah, kita akan mengecek nilai signifikannya untuk masing-masing variabel independen. Nah, jika signifikannya kurang dari 0,05, variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, jika signifikannya itu besar dari 0,05, variabel independennya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, di sini nilai signifikan pada variabel pendidikan yaitu 0,392, di mana nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau pernikahan dini. Nah, sedangkan pada pergaulan bebas nilai signifikannya itu 0,849, lebih besar dari 0,05, juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, jadi penyimpulan dari hasil hipotesis tersebut yaitu
Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 itu atau HO ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, hipotesis 0 atau HO tidak ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk penafsiran koefisien regresi itu pada nilai B atau unstandardized coefficient menunjukkan besar perubahan pada variabel dependen atau variabel Y untuk setiap 1 unit perubahan pada variabel independen atau X1 dan X2. Nah, jika B positif, peningkatan nilai X akan meningkatkan probabilitas Y. Sedangkan jika B negatif, peningkatan nilai X justru menurun probabilitas Y. Nah, untuk nilai beta atau standardized coefficient menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam model. Semakin besar nilai beta, semakin dominan pengaruh variabel tersebut. Nah, signifikan pada koefisien menentukan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.